Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa di dalam sapaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat, dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan hari ini. Baiklah, kita akan mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Namun lebih dahulu, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sebagai nats renungan kita pada hari ini, Sabtu tanggal 5 Oktober 2024, dari kitab Lukas 13 ayat 17. Lukas 13 ayat 17, demikian bunyinya. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian bunyinya. Judul renungan ini adalah Yesus memberikan kesembuhan dan memerdekakan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sudah pasti kita mengetahui bahwa Yesuslah yang mampu menyembuhkan segala penyakit, termasuk seorang perempuan yang telah 18 tahun sakit karena dirasuk, roh punggungnya bungkuk sehingga ia tidak dapat berdiri tegap lagi dan tidak mampu mengangkat dirinya sendiri. Melihat apa yang Yesus lakukan, kepala rumah ibadat marah karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Yesus tidak membiarkan kepala rumah ibadat bertindak dalam pikirannya dan hidup dalam kemunafikan. Saudaraku, Yesus bertindak dan semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan Yesus. Perempuan yang terbelenggu 18 tahun kini sembuh. Tegaplah perempuan itu dan bahkan memuliakan Allah, saudaraku. Perempuan yang tadinya dalam keterbatasan ruang dan gerak, kini mampu melihat dan ruang geraknya bebas. Perempuan itu melihat terang, Yesus Kristuslah yang menyembuhkan penyakitnya. Yesus adalah pembebas, saudaraku, memampukan kita untuk berdiri tegap, membebaskan kita dari apa yang membuat kita menunduk saja, yang hanya melihat di depan kita saja. Demikian juga di dunia yang penuh tantangan yang sedang kita hadapi saat ini. Kita bisa merasakan seperti berada dalam perbudakan yang tidak bisa bertindak bebas semuanya. Semuanya sangat terbatas dan diperintah tidak punya hak untuk berbicara. Kita melihat diri kita yang amat kecil dibandingkan dengan yang lainnya, saudaraku. Ketika hal seperti ini kita rasakan, jangan menjadi semakin kecil, namun kita datanglah kepada Yesus. Yesus melihat kita semuanya, bagaimana keadaan kita, tahu apa yang kita rasakan, bahkan yang kita pikirkan. Yesus menginginkan kita bebas dari apa yang mengikat kita. Seperti mana perempuan yang terbelenggu 18 tahun disembuhkan dan merdeka lalu memuliakan Tuhan. Demikian juga kita pun dapat disembuhkan Tuhan Yesus. Lalu kita juga bersyukur, bahkan memuliakan, meninggikan Dia. Allah kita adalah Allah penyembuh, Allah yang memerdekakan kita. Jangan pernah kita tertutup
untuk menerima Yesus di dalam kehidupan kita. Karena jelas Dia penolong kita yang sejati. Selamat mengimani kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang memberikan kami kekuatan di dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya. Kiranya kami tetap berharap padamu. Engkaulah yang senantiasa menyembuhkan kami, yang membebaskan kami dari pemikiran yang terbelenggu. Bapa di surga, berkatilah kami agar kami dapat bersuka cita menjalani hari-hari hidup kami, terutama pada hari ini. Berkenanlah Engkau memberkati satu persatu jemaat-Mu ini Tuhan. Dalam keadaan sakit, mereka datang padamu, memohon pengampunan, memohon anugerah-Mu, bahkan memohon kesembuhan daripadamu. Agar tidak terhalang Tuhan berkat-Mu yang turun kepada mereka satu persatu. Demikian juga mereka yang sedang di dalam kesusahan dari ekonomi mereka yang lemah. Kiranya Engkau juga yang senantiasa memberikan pengetahuan, kemampuan bagi mereka untuk menjalankan kehidupan ini semakin semangat dan berusaha keras untuk dapat mencari kehidupan yang lebih layak ya Bapa. Kiranya Engkau memberikan kekuatan bagi mereka semuanya dan rezeki. Demikian juga Tuhan bagi mereka yang sedang mengalami kedukaan atas kehilangan yang dikasihinya. Tuhanlah yang menghibur hati mereka sehingga mereka tetap ya Bapa percaya kepadamu yang selalu memberikan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Sepanjang aktivitas kami pada hari ini, kiranya Engkaulah yang juga menolong kami. Kami mohon ampun Tuhan akan segala kesalahan kami, kelemahan kami. Kiranya Engkaulah yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Inilah harapan kami, doa kami yang kami sampaikan hanya dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudaraku renungan yang bisa saya sampaikan hari ini. Kiranya kita tetap semangat di dalam menjalani aktivitas kita. Shalom.